Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi SD masih di channel Petani Desa Mandiri. Sahabat tani, terutama untuk petani bawang merah di daerah saya ini, bawang merah itu masih 40 sampai 50 ribu ya sahabat tani. Kalau misalkan dari petani itu sekitar 35. Nah, itu adalah harga yang masih mahal ya. Tapi kabarnya di tempat lain kok ini ya, kok murah. Kali ini saya akan membahas tentang pupuk tanaman bawang merah satu musim ya sahabat tani, mulai dari awal tanam sampai nanti masa panen. Ingat, ini adalah cara saya. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan sahabat tani atau kurang atau lebihnya, itu silakan disesuaikan dengan lahan dan kondisi tanaman bawang merah sahabat tani ya. Ini adalah istilahnya patokan dasar tentang pupuk satu musim dari tanaman bawang merah. Nanti kalau misalkan ada kurang atau lebih dalam masa pertumbuhan sampai nanti panen nanti, silakan disesuaikan dengan kondisi tanaman bawang merah. Saya asumsikan sahabat tani itu sekarang adalah masuk masa tanam bawang merah. Kalau di sini kemarin saya startnya itu adalah sudah mulai di daerah sini adalah tanggal 10 Januari 2024. Nah, saatnya sekarang nanti kita siapkan paket pupuk tanaman bawang merah untuk satu musim ke depan, yaitu 2 bulan ke depan lah ya, istilahnya seperti itu. Karena tanaman bawang merah itu adalah sangat sensitif sekali dengan yang namanya zat klorida, jadi kita menggunakan yang namanya pupuk non subsidi, atau kita hindari sekali itu adalah pupuk subsidi. Karena dalam pupuk subsidi itu banyak sekali kandungan klornya ya sahabat, terutama pada pupuk KCL yang nanti masuk masa generatif, yang itu nanti menentukan yaitu besar kecilnya semaksimal mungkinnya itu adalah penyerapan tanaman bawang merah itu untuk masa generatif dan pembentukan umbi. Jadi KCL yang pada pupuk subsidi itu banyak sekali zat kloridanya. Kita menggunakan pupuk non subsidi ya sahabat tadi. Oke, saya mulai. Sekarang saya asumsikan Anda adalah sudah mengolah tanah dan persiapan untuk tanaman bawang merah seperti yang ada dalam video ini. Yang pertama dilakukan yaitu sahabat tani, jangan lupa untuk yaitu terutama penyebaran kapur dolomit ya sahabat tani. Kapur dolomit ini seperti yang kita tahu, petani bawang merah itu biasanya akrab sekali dengan kapur dolomit ini untuk ya gunanya yaitu untuk terutama itu menetralkan atau menaikkan pH tanah supaya nanti pH yang sangat asam itu bisa menjadi netral dan semua unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman bawang merah. Nah, perlu diketahui biasanya kapur dolomit itu untuk menaikkan pH 1 strip saja itu bisa memerlukan dosisnya yaitu sekitar 2 ton per hektar. Itu baru sepertiganya unsur hara yang bisa diserap. Nah, kalau misalkan supaya sempurna ya sepertiganya itu kali 3 yaitu 2 ton kali 3 yaitu sama dengan 6 ton per hektar. Atau bisa menggunakan sahabat tani itu adalah ramuan dari fermentasi E4 ya. Itu bisa juga. Kalau saya itu menggunakan PTOC Porvina yang sudah saya bahas di beberapa waktu yang lalu, itu fungsi dan kegunaannya itu untuk menyemburkan tanah. PTOC Porvina itu aplikasinya itu tujuannya itu adalah ke tanahnya ya sahabat tani. Jadi supaya nanti tanah itu bisa mendekati pH-nya itu normal dan bisa mengembalikan kesuburan tanah itu menjadi perawan kembali. Karena di dalam PTOC Porvina itu juga terdapat kandungan unsur hara dan vitamin mineral itu yang diperlukan untuk tanaman, bukan untuk tanaman bawang merah saja, yaitu untuk semua tanaman. Karena ini adalah sasarannya adalah tanah. Bisa juga diaplikasikan nanti ketika ada tanamannya. Karena apa? Misalkan kita habis melakukan pemupukan. Karena pupuk itu sifatnya itu adalah asam, maka tanah itu juga kembali nanti asam. Nah, untuk menetralkan itu nanti yaitu kita gunakan PTOC Porvina itu supaya nanti itu tanah itu bisa menjadi netral kembali dan tanaman bawang merah itu bisa menyerap unsur hara secara maksimal dalam bentuk larutan itu. Dalam bentuk larutan itu maksudnya ketika kita sudah melakukan pemupukan otomatis dicampur dengan pengairan air, nanti kan diserapnya itu tanaman itu unsur hara dalam bentuk larutan ya sahabat tani. Jadi supaya nanti larutannya netral, yaitu saya menggunakan PTOC Porvina ini. Kemudian langkah pertama
langkah selanjutnya yaitu sebelum tanam, yaitu kita mengaplikasikan yang namanya tentunya herbisida pratumbuh. Jangan sampai nanti ketika tanaman bawang merah itu sudah tumbuh, gulmanya tidak terkendali, maka tanaman bawang merah dan gulma itu berperang untuk merebutkan unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Akhirnya apa? Tanaman bawang merah juga kalah. Untuk mengatasi itu ya sahabat tani, ya kita gunakan herbisida pratumbuh, yaitu Prol. Dosisnya itu satu tangki bisa 2-3. Tutup itu ya. Sasarannya itu adalah biji rumput ya sahabat tani. Biji rumput yang nanti supaya kita semprotkan dengan Prol ini, nanti biji rumput itu menjadi beku, akhirnya juga nanti tidak tumbuh rumput. Itu adalah jadi andalan lah kalau petani di daerah saya ini, yaitu herbisida Prol, herbisida pratumbuh, herbisida yang diaplikasikan sebelum tanamannya rumputnya itu adalah tumbuh. Kemudian langkah selanjutnya, karena saya itu masuk dalam pembahasan pupuk ya, kalau misalkan nanti pestisida dalam hal ini insektisida, fungisida itu nanti terserah, silakan menggunakan merek bebas ya. Ini adalah pembahasan masalah pupuk. Yang pertama, kita adalah melakukan pemupukan yang pertama. Saya menggunakan produk yaitu tentunya dari Pak Tani ya sahabat tani. Sahabat tani, walaupun biasanya itu 5 hari setelah tanam itu tanaman bawang merah itu sudah tumbuh akar baru, atau misalkan daunnya itu sudah lancip tumbuh sedikit gitu, itu sebenarnya bisa dilakukan pemupukan. Tapi kita tunggu nanti yaitu usia 10-15 hari setelah tanam kita lakukan pemupukan. Tujuannya apa? Supaya nanti yang kita lakukan pemupukan yang pertama itu adalah fokus ke akar ya, akar tanaman bawang merah itu, supaya nanti kebutuhannya tercukupi dan bisa menyalurkan nanti ke dalam seluruh jaringan tanaman bawang merah. Makanya kita tunggu itu 10-15 hari setelah tanam ya sahabat tani. Pupuk yang digunakan apa? Yang pertama yaitu Saprodap. Saprodap itu juga produk dari Pak Tani, tentunya dengan dosis yaitu 100 kg per hektar. Yang kedua, sahabat tani bisa menggunakan Vertipos yang banyak mengandung fosfatnya ini, yaitu dengan dosis itu 200 kg per hektar. Kemudian yang ketiga yaitu NPK 1616 dari Pak Tani dengan dosis itu adalah 100-200 kg per hektar. Dan satu lagi, ini ada 4 jenis yaitu JSN dengan dosis itu adalah 50-100 kg per hektar. Itu adalah komposisi atau paket lengkap tanaman bawang merah pupuk yang pertama. Usianya itu adalah 10-15 hari setelah tanam ya sahabat tani. Terus apalagi kalau sekarang itu bulan Januari, nanti misalkan turun nanti hujan, itu sahabat tadi bisa menggunakan pupuk daun yaitu dari Pak Tani juga yang namanya Neokristalon. Neokristalon itu adalah ada 2 warna, yang warna hijau dan merah. Sahabat tani bisa menggunakan itu adalah untuk masa vegetatif ini bisa menggunakan Neokristalon yang hijau dengan dosis itu adalah 2 gram per liter. Kalau nanti sahabat tani menyemprot dengan tangki 16 liter, sahabat tani bisa menggunakan dosis 32 gram per liter. Penyemprotannya itu adalah seminggu sekali ya sahabat tani. Tapi dengan catatan ya sahabat tani, kalau misalkan disesuaikan dengan lain sahabat tani ya, seperti saya katakan tadi, kalau curah hujannya itu tinggi, bisa menggunakan dosis yang sama, tapi intensitas penyemprotannya itu dipercepat. Bisa 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, silahkan ya sahabat tani. Kemudian setelah pemupukan pertama, nah nanti kita masuk melakukan pemupukan yang kedua. Setelah pemupukan pertama tadi kita beri jarak supaya nanti pupuk yang kita taburkan yang pertama tadi itu diberi waktu untuk diserap oleh tanaman bawang merah ini tadi ya sahabat tani. Apa saja pemupukan yang kedua? Pemupukan yang kedua ini kita lakukan pada tanaman bawang merah sekitar usianya itu kira-kira yaitu 20-25 hari setelah tanam ya sahabat tani. Komposisi pupuknya masih dengan produk Pak Tani itu ya sahabat tani. Jadi kita membelinya nanti pada awal nanti sebelum tanam itu adalah 1 paket. Nanti yang saya sebutkan ini catat semuanya. Nanti pergi ke toko baru nanti sahabat tani beli. Untuk pemupukan yang kedua ini tentu saja tidak ketinggalan yaitu pupuk NPK 16-16-16. Ini saya menggunakan pupuk berimbang ya sahabat tani, itu dengan dosis itu
100 sampai 200 kg per hektar, dan pupuk CPN itu 50 sampai 100 kg per hektar. Kalau untuk pemupukan yang kedua yaitu menggunakan CPN, nanti fungsi dan manfaat masing-masing pupuk ini saya akan jelaskan itu di video terpisah, jadi sahabat tani juga tidak bingung. Karena ini pada masa vegetatif ya sahabat tani, untuk pupuk daunnya itu bisa menggunakan sama seperti yang awal tadi, yaitu neokristalon hijau dengan dosis 2 gram per liter, atau bisa juga menggunakan pupuk ultradap. Biasanya pupuk ultradap itu pasti itu pupuk ultradap dan Gandasil D. Jadi saya beri tambahan itu tadi ya. Kalau Gandasil D kan bukan dari Pak Tani, itu bisa dilengkapi neokristalon hijau 2 gram per liter, dan ultradap itu adalah dosisnya itu 4 sendok makan ya sahabat tani, dan pupuk Gandasil D untuk daunnya ya sahabat tani. Nah, kalau sudah masuk kedua, yaitu masuk pemupukan ketiga. Ingat, pemupukan ketiga ini adalah untuk memaksimalkan nanti ubi bawang merah itu terbentuk dengan sempurna. Dia itu ya besar, ya beratnya juga boleh. Nah, ini ada tipsnya, yaitu pemupukan ketiga ini. Pemupukan ketiga ini menggunakan yang namanya pupuk kamas ya sahabat tani. Pupuk kamas ini dengan dosis yaitu sekitar 200 sampai 300 kg per hektar, dan juga ditambah pupuk PNP 50 sampai 100 kg maksud saya ya sahabat tani. Ini adalah komposisi lengkap yang digunakan untuk masa generatif atau masa pembentukan bawang merah tadi supaya besar juga ya sahabat tani. Kalau untuk pupuk daunnya, pupuk semprotnya tidak ketinggalan yaitu MKP merah ya sahabat tani. MKP merah itu juga berguna kalau misalkan nanti curah cuacanya hujan, sahabat tani bisa menyemprotkan MKP merah ini, dan ditambah lagi neokristalon yang warna merah ya sahabat tani. Kalau neokristalon itu dosisnya sama 2 gram per liter. Kalau misalkan pupuk MKP itu yaitu 4 sendok makan ya sahabat tani per tangki maksud saya. Nah, itu adalah komposisi lengkap, paket lengkap pupuk tanaman bawang merah untuk satu musim untuk per hektarnya. Kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan kalau misalkan ada serangan penyakit? Itu nanti saya akan bahas dalam video terpisah, karena ini durasinya juga sudah sekitar 14 menit. Jadi nanti saya akan bahas tentang produk-produk itu manfaatnya apa saja bagi tanaman bawang merah ya. Jadi tidak hanya melakukan pupuk berimbang, tapi juga untuk memaksimalkan untuk tanaman bawang merah. Oke ya sahabat tani, saya ingatkan, kalau di sini itu tadi masih mahal ya. Mudah-mudahan nanti kalau nanti sampai finish juga tetap mahal ya. Oke, supaya bisa beli sennya nanti yang cash gitu ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.